Akidah Akhlak bab 5 Kisah Kan'an. Kisah Kan'an. Sebelum berangkat sekolah, kamu harus berpamitan kepada kedua orang tua kan? Berpamitan kepada kedua orang tua termasuk perilaku mulia. Anak yang selalu berpamitan kepada kedua orang tuanya sebelum berangkat sekolah adalah anak yang berbakti. Kebalikan dari berbakti kepada orang tua adalah durhaka. Perilaku durhaka kepada orang tua dalam Islam disebut dengan istilah uqul walidain. Nah, Kan'an adalah salah satu contoh anak yang durhaka kepada orang tua. Sebelum kita mengenal siapa itu Kan'an, mari kita pahami dulu apa makna durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua atau uqul walidain artinya tidak menaatinya, memutuskan hubungan dengan keduanya dan tidak berbuat baik kepada keduanya. Durhaka kepada orang tua juga termasuk akhlak tercela. Tahukah kalian apa arti tercela? Akhlak tercela adalah akhlak yang buruk. Akhlak tercela juga disebut akhlak mazmumah. Dan durhaka kepada orang tua termasuk akhlak mazmumah. Nah, jadi akhlak tercela tidak boleh kalian lakukan ya. Allah melarang kita menentang kedua orang tua karena perbuatan tersebut merupakan sikap durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dalam hadis ditemukan beberapa penjelasan tentang uqul walidain atau durhaka kepada orang tua. Di antaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Jika seorang anak yang berani mengeluarkan kata-kata cacian atau mendoakan kejelekan kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan melaknatnya. Laknat Allah akan membuat hidupnya jauh dari petunjuknya, sehingga ia diliputi oleh kegelapan dan kesusahan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk dosa besar yaitu seseorang mencela dua orang tuanya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, adakah orang yang mencela dua orang tuanya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, seseorang mencela bapak orang lain, lalu orang lain itu mencela bapaknya. Seseorang mencela ibu orang lain, lalu orang lain itu mencela ibunya. Nah, jadi kalian tidak boleh ya mengejek nama orang tua teman kalian, karena saling mengejek nama orang tua, saling mengejek orang tua itu termasuk dosa besar. Kemudian melakukan perbuatan buruk yang membuat orang tuanya marah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan barang siapa pagi-pagi membuat marah kedua orang tuanya, maka baginya dua pintu yang terbuka menuju neraka. Dan jika ia sore-sore berbuat demikian, maka baginya seperti itu. Dan kalau orang tua seorang, maka ia akan mendapatkan satu pintu meskipun keduanya menganiaya, meskipun keduanya menganiaya, meskipun keduanya menganiaya. Jadi bersikaplah lemah lembut kepada orang tua ya, tidak boleh membuat orang tua marah. Tutur katanya harus diperbaiki. Besarnya dosa durhaka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau bertanya ini 3 kali kepada para sahabat. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Nabi bersabda, syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Nah, jadi dosa durhaka kepada orang tua itu sama saja dengan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi ketika berbicara kepada orang tua tidak boleh dengan nada yang kasar ya, dan berkatalah dengan lemah lembut. Salah satu contoh berkata kasar misalnya, ibu nih saya capek. Nah, itu salah satu contoh perkataan yang tidak baik pada orang tua. Karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tergantung pada murka orang tua. Jadi berbaktilah kepada kedua orang tua ya. Sekarang kita akan belajar Kan'an yang durhaka.
Kan'an adalah anak tertua Nabi Nuh alaihi salam. Dari 4 bersaudara, adik-adiknya bernama Yafit, Sam, dan Ham. Dalam sejarah, Nabi Nuh diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam dan berasal dari wilayah Armenia. Kawasan ini berada di antara Iran, Turki, dan Azerbaijan, serta di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, Asia Barat. Nabi Nuh adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikategorikan dalam kelompok Rasul Ulul Azmi. Nabi Nuh berdakwah sangat lama, selama 950 tahun. Nabi Nuh berjuang menyerukan kepada kaumnya untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hanya sedikit orang yang mau mendengarkan seruan Nabi Nuh. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an mendustakannya. Nabi Nuh pun merasa lelah untuk menyadarkan kaumnya, tetapi mereka tetap tidak mau mendengarkannya. Kemudian Nabi Nuh meminta kepada Allah untuk menurunkan azab kepada mereka. Allah pun memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal besar di atas gunung. Justru Nabi Nuh alaihi salam dianggap gila oleh umatnya karena membuat kapal di atas gunung dan pada waktu musim panas, dan akhirnya kapal itu selesai dibuat setelah 40 tahun lamanya. Dengan sekuat tenaga, Nabi Nuh berusaha menyadarkan kaumnya yang telah tersesat jauh dari kebenaran dan terjerumus dalam perbuatan syirik. Akan tetapi mereka tidak mau menerima ajakan Nabi Nuh. Malah yang terjadi, Nabi Nuh dicaci maki, diejek, dan ditertawakan. Akhirnya Nabi Nuh memerintahkan orang-orang beriman naik kapal tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman segera menaiki perahu, tidak ketinggalan pula burung-burung dan binatang-binatang berpasang-pasangan. Dan mulailah air keluar dari deras dari celah-celah bumi, sementara dari langit turun hujan yang sangat deras. Nabi Nuh bersama orang-orang yang beriman naik ke dalam perahu hanya bisa pasrah kepada Allah, melihat dan menunggu detik-detik tenggelamnya bumi. Orang-orang kafir mulai kebingungan mencari tempat perlindungan dari air yang semakin lama semakin dalam. Sebagian mereka tewas terseret arus, sebagian lain tenggelam akibat tingginya air. Saat perahu mulai berlayar, tampak Kan'an anak Nabi Nuh tetap ingin menyelamatkan diri dengan berenang menuju puncak sebuah gunung yang belum terjamah air. Kan'an yakin air tidak mungkin sampai puncak gunung. Saat air telah menutup bumi, naluri kasih sayang seorang ayah membuat Nabi Nuh berusaha keras membujuk dan merayu anaknya agar mau naik perahu bersamanya. Kan'an anakku, naiklah ke perahu bersama kami, janganlah kau mati bersama-sama orang kafir. Quran Surat Hud ayat 42. Kan'an menjawab, tidak ayah, aku akan selamat berada di puncak gunung itu. Kan'an, dengarkan ayah, tidak ada satupun yang dapat melindungimu dari keadaan ini selain Allah yang Maha Penyayang. Quran Surat Hud ayat 43. Percakapan Nabi Nuh dengan Kan'an diabadikan dalam Al-Quran Surah Hud ayat 42 dan 43. Dan belum selesai pembicaraan antara ayah dan anaknya, tiba-tiba datang gelombang besar yang menjadi penghalang antara keduanya. Kan'an hilang dari pandangan Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam berusaha mencari, tetapi beliau tidak menemukan selain ombak yang semakin tinggi. Nabi Nuh sedih. Beliau telah kehilangan anak yang dicintainya. Seluruh permukaan bumi tenggelam dan semua manusia mati kecuali yang tersisa dalam perahu. Allah pun menjelaskan kepada Nabi Nuh, hai Nuh, sesungguhnya Kan'an itu bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Aku peringatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Quran Surat Hud ayat 46. Nabi Nuh pun tersadar dan memohon ampun kepada Allah atas kekhilafannya. Sementara perahu terdampar di daratan, seluruh penumpang turun dan memanjatkan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan jiwa dan keimanan mereka, sebagaimana disebutkan dalam surah Hud ayat 47. Nah, jadi kita tidak boleh mencontoh perilaku tercelanya si Kan'an ya. Cintai dan sayangi orang tua kita, lembutkan tutur kata kita, dan berbaktilah kepada orang tua.